Engkau adalah Allah yang baik buat kami Tuhan. Teramat baik dan sungguh baik buat kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat segala anugerah yang Engkau berikan buat kami Tuhan. Baik nafas hidup, baik kesehatan yang masih Engkau percayakan buat kami. Baik hari yang indah ini Tuhan yang Engkau sediakan buat kami. Kami mengucap syukur di hadapan-Mu Bapa. Kami bersyukur memiliki Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan buat setiap apa yang sudah Engkau beri buat kami Tuhan. Tidak ada satu alasan Tuhan untuk kami tidak mengucap syukur di hadapan-Mu. Mari Tuhan saat pagi ini Tuhan, Engkau limpahkan sukacita dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau beri damai sejahtera Tuhan dalam hati kami. Bahkan Tuhan Engkau berikan damai, ketenangan dalam pikiran dan hati kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Karena kami percaya Tuhan, apapun yang menjadi proses kehidupan kami Tuhan, Engkau adalah kekuatan buat kami. Engkau adalah penolong dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Syukur Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau baik Tuhan. Teramat baik buat kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Syukur, syukur. Terpuji nama-Mu Tuhan. Haleluya. Terpuji nama-Mu Tuhan. Engkau teramat baik buat kami. Haleluya. Syukur, syukur. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, buat anugerah-Mu Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau baik. Terima kasih Tuhan. Amin. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku, tak membuat mukjizat terjadi. Mari saya jemput Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku.
teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi, karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat terjadi, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi, karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat terjadi, Kau membuat mujizat terjadi, Kau membuat mujizat terjadi. Kau pegang hidupku, Kau mujizat-Mu Tuhan, membuat mujizat dalam hidup kami Tuhan. Kau teduhkan badai, Kau Tuhan Allah kami. Terpuji-puji nama-Mu Tuhan. Haleluya. Syukur bagi-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Terpuji nama-Mu Tuhan, kami bersyukur buat kebaikan-Mu, buat anugerah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Inilah pengakuan kami di hadapan-Mu Tuhan, bahwa tanpa Engkau Tuhan kami bukan apa-apa. Tanpa Engkau Tuhan kami bukan siapa-siapa Tuhan. Hanya karena Engkaulah Tuhan kami boleh ada di tempat ini sebagai anak-Mu, sebagai umat-umat kemenangan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Siap memuji Tuhan Bapak Ibu? Lambaikan tangan kita mau bersorak-sorai buat Tuhan. Katakan, hari ini adalah hari yang telah dijadikan Tuhan. Hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita
silakan duduk Bapak Ibu, mengamenkan pujian ini bahwa kasih setia Tuhan tidak akan pernah pergi dalam kehidupan kita. Sekalipun kita melupakan Tuhan, kita lupa akan Tuhan, tetapi Tuhan tidak akan pernah lupa kepada anak-anaknya. Berkatnya sama buat setiap kita. Tuhan tidak pernah membeda-bedakan anaknya. Amin Bapak Ibu. Percayalah bahwa kasih Tuhan itu benar-benar luar biasa dalam kehidupan kita. Mari kita sama-sama persiapkan ladang hati kita saat pagi ini. Kita mau terima kebenaran firman Tuhan itu sebagai kekuatan buat kita, sebagai pegangan dalam hidup kita. Percayalah bahwa hanya Tuhan satu-satunya yang menjadi jawaban dalam setiap kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Amin, amin. Terima kasih Tuhan. Amin Tuhan. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung dengan-Mu, selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Amin Tuhan. Syukur Yesus. Amin Tuhan. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung dengan-Mu, selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas. Ku terhubung dengan-Mu, selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Mari Bapak Ibu saya jemput kembali untuk bangkit berdiri. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi.
Haleluya, haleluya. Pujian ini menjadi satu kerinduan kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami rindu untuk terus terhubung dengan-Mu ya Tuhan. Ketika kami mau belajar untuk melekat hanya kepada-Mu saja Tuhan. Dan saat ini tibalah saatnya buat kami untuk kami mau merenungkan firman Tuhan. Karena kami tahu firman-Mu itulah dasar hidup kami. Oleh karena itu Tuhan tolong berikan urapan-Mu atas kami semua. Sehingga kami boleh sama-sama mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Kami percaya segala kuasa yang bukan berasal daripada Tuhan, Tuhan sudah kendalikan, dan kami hanya mengizinkan kuasa-Mu saja Tuhan yang bekerja atas diri kami semua. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dan kami akan sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Ya, puji Tuhan, pagi hari ini sehat semuanya. Ya, puji Tuhan, di hari yang luar biasa, di minggu yang ketiga di bulan Oktober yang ada, kita bersyukur karena kebaikan Tuhan kita bisa ada sampai hari ini, gitu ya. Pagi hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan yang terambil di dalam Mazmur pasal yang ke-91. Di dalam Mazmur pasal yang ke-91 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-16. Mazmur pasal yang ke-91 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-16. Saya rindu kita semua untuk membacakan firman Tuhan ini. Kita akan baca bersama-sama Mazmur pasal 91 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-16. Dalam hitungan yang ketiga kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Ya, puji Tuhan, pagi hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Tidak jauh-jauh dari ayat-ayat yang lain, tapi ayat ini saja. Kita akan belajar dengan sebuah judul, berjalan dalam keyakinan. Seseorang yang memiliki keyakinan akan menjalankan sesuatu, pasti dia akan menjalaninya dengan sebuah ketenangan. Ketika kita yakin akan sesuatu, kita akan memiliki damai ketika melakukan sesuatu itu. Ketika kita melakukan sesuatu dengan tidak percaya diri atau tidak percaya, penuh khawatir dan sebagainya, pasti ketika menjalani pun juga tidak enak gitu ya. Nah, bahkan keyakinan akan menjadi sebuah pendorong, menjadi sebuah semangat dalam menjalankan berbagai macam hal. Ya, yakin, ya, tapi tidak over yakin gitu ya. Karena ada orang yang berpendapat bahwa yakin boleh, tapi harus tetap memakai pikiran untuk melakukan segala sesuatu gitu ya. Sehingga dalam keputusan apapun yang kita lakukan tidak berdampak negatif. Sehingga orang berkata kalau mau melakukan sesuatu harus dengan pikiran yang panjang, pikiran yang luas, sehingga kita dapat meminimalisir dampak yang bisa terjadi gitu ya. Nah, saya pernah membaca sebuah artikel yang lewat di beranda saya ketika ada di sosial media yang saya buka tentang seorang yang sudah terkenal. Bapak Ibu mungkin tahu siapa yang menemukan
bola lampu atau alat pijar gitu ya. Nah ini siapa nih yang baru lomba sains ini gimana nih? Ah tuh kakak Arjuna. Ya, ada Thomas Alva Edison. Dia berkali-kali mencoba dan bukan gagal dia katakan. Dia mencoba berkali-kali dan usahanya ya boleh dikatakan tidak sesuai dengan harapan. Tetapi ada satu hal yang disampaikan di dalam, saya artikan dalam bahasa Indonesianya gitu ya. Dia katakan begini, menurut kamu memang aku gagal, tapi aku tidak gagal. Sedangkan aku sedang menemukan berbagai macam cara untuk menemukan sesuatu yang aku inginkan. Gitu ya. Artinya dia harus menghadapi berbagai macam halangan, berbagai macam tantangan untuk mencapai sesuatu yang ia tuju. Sehingga kalau mungkin dia menyerah dalam percobaan pertama, kedua, kok bolak-balik gagal. Ya mungkin kita saat ini tidak menikmati yang namanya lampu atau alat pijar itu, gitu ya. Tapi dalam sebuah kalimat yang disampaikan oleh Thomas Alva Edison ini, saya pun menganggap bahwa tidak apa-apa kok kita mengalami kegagalan itu, tidak apa-apa. Tapi di situ kita bisa melihat 1000, wah kalau orang luar Tuhan kan 1000 ya, 1000 macam cara yang diberikan oleh Tuhan untuk kita. Sedangkan kita yakin gak hanya sebatas 1000 cara yang Tuhan beri buat kita, tapi ada banyak cara Tuhan untuk menolong kita. Gitu ya. Panitia Natal aman? Kiranya Tuhan tolong. Ya. Ya, saya yakin dan percaya bahwa Tuhan mampu mengerjakan cara yang luar biasa sehingga kita dibuat terpesona. Kita dibuat terpukau dengan cara-cara Tuhan ketika kita mau berjalan sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk kita lakukan. Ya mungkin ada banyak kali gagal gitu ya. Nantilah suatu saat pasti beliaunya akan menceritakan banyak kegagalan yang pernah dialami. Dan itu pun menjadi satu pengalaman luar biasa yang saya tahu gitu ya. Dan ketika kita mengalami sebuah kegagalan dan tidak menyerah, di situ kita akan lihat cara Tuhan yang luar biasa. Yang tidak kita sangka gitu ya. Kita boleh jatuh, kita boleh ada di posisi fase terendah. Tapi seperti pujian yang sering kita nyanyikan, di titik terendah kita, Dia ada bersama dengan kita. Gitu ya. Jadi pujian itu enggak sekedar kita lafalkan. Tapi kita percaya bahwa di dalam setiap pujian yang kita naikkan, di situ ada sesuatu hal yang luar biasa, ada firman Tuhan yang itu menjadi sebuah langkah iman kita untuk kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Nah, ada dua hal yang perlu kita lakukan agar kita dapat berjalan dengan penuh keyakinan. Kita bisa melihat di dalam ayat yang ke-14 dikatakan, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Di dalam ayat yang ke-14 dikatakan dengan jelas, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Dalam Alkitab bahasa Inggris yang lain gitu ya, di dalam terjemahan bahasa Inggris yang lain dikatakan demikian, sungguh hatinya melekat kepadaku, itu diterjemahkan jika ia mau berpegang erat kepadaku. Gitu ya. Melekat itu artinya bisa dikatakan dengan bahasa lain adalah berpegangan erat. Coba di sebelah kanannya Bapak Ibu pegangan erat-erat gimana? Duh, kalau cuma jablek-jablek begini enggak berpegangan erat. Ya. Ketika kita mau berpegangan erat, bisa jadi orang di sebelah kita, aduh, kok loromen sih, gitu ya. Pasti ada sebuah refleks yang kita rasakan. Betul Pak Wiwit memang masih meneng tapi rasanya koyok ceketem gini ya. Ketika orang berpegangan erat, pasti ada sebuah refleks atau reaksi yang ditimbulkan. Entah orang itu kaget, entah orang itu gitu toh, ya. Tapi kalau cuman sekedar ya orang cuman nah gitu toh, gitu ya. Tetapi ketika saya belajar merenungkan begitu ya. Kemarin itu saya akal-akalan buat rangka pintu
gitu ya. Nah, ternyata ketika kayu dengan kayu itu hanya dihubungkan dengan satu paku saja, iyalah sing dipaku kono sing cetat kene, dipaku sana blebar sebelah sini. Iki ya opo gitu ya. Sampai suatu titik di mana saya tuh kesel gitu ya. Wes salah Abraham dikongkon ngewangi, dipegang, dilepas begitu ya. Aduh, akhirnya saya masuk kamar. Kemudian saya buka-buka di HP saya begitu ya. Ya opo cara melekatkan kayu gitu ya. Nah, ternyata saya ingat bahwa ketika kayu kalau mau dilekatkan sama-sama itu ada bagian kayu yang disesrik kalau bahasa pertukangan ya. Bukan, dikeprah separuh supaya bisa ditempelkan begitu loh Bapak Ibu. Apa namanya ya? Saya kurang tahu itu. Wes dikoai wes bener Pak Giman itu tadi ya. Dikoai dikit supaya bisa nempel dan baru dipaku. Walah tibake koyo ngene yo. Tapi saya begini, aduh. Dikoai iki ya lumayan rasanya begitu ya. Jadi dari saya membuat rangka pintu itu gitu ya. Jadi meskipun Bules datang, Bu Ani datang mau ikut pemuda, ora tak reken karena saya bingung sama buat rangka pintu itu tadi. Terus kemudian saya lihat-lihat, ini kalau cuman pakunya satu, tidak mungkin, nanti pasti bisa oek-oek lagi gitu ya. Akhirnya saya tambahi paku. Ketika sesuatu itu mau dieratkan dengan yang lain, itu pasti ada bagian yang harus tersakiti. Wah, tersakiti gitu ya. Jadi harus dikoai dulu gitu ya. Harus dihantam paku dengan enggak hanya satu kali, dua kali, mungkin bisa berkali-kali. Supaya kayu itu menjadi erat. Nah, ketika kita dalam kehidupan kita sehari-hari, pemazmur ingin menekankan bahwa orang yang memiliki hatinya melekat kepada Allah adalah orang yang berpegangan erat kepada firman-Nya. Lah sekarang kita gimana? Seringkali kita ini dikoai dengan masalah-masalah kita. Mungkin kita harus diproses, dipaku, dibanting di model apa? Sebenarnya tujuannya adalah semakin mempererat itu, semakin melekatkan. Makanya ketika kita dalam sebuah proses yang mungkin dalam tanda kutip kita harus tersakiti, kita harus terlukai gitu ya. Karena kan kalau dikoai itu enggak sekedar dielus-elus, pasti pakai pisau dan kemudian ditak begitu ya. Kalau kemarin saya caranya begitu, sebenarnya pakai alat yang untuk ngoai ini tata. Karena tidak ada tata, saya pakai yang buat bodeng itu loh Bapak Ibu. Jadi bodeng saya tutup teriak begitu. Artinya ya kalau tidak hati-hati bisa semakin tidak baik. Makanya ketika kita dalam melangkah tadi tema firman Tuhan adalah berjalan dalam keyakinan. Ketika kita mau melangkah dalam kehidupan kita dengan penuh keyakinan, kita harus tetap melekat, harus merekat, dipererat lagi hubungan kita dengan Tuhan. Sekali lagi, pemazmur ingin menekankan bahwa orang yang memiliki hati melekat kepada Allah adalah orang-orang yang berpegangan erat kepada firman-Nya. Dan pagi hari ini biarlah itu menjadi satu bagian dalam hidup kita. Kita mau berpegangan erat kepada firman Tuhan. Kita mau melekat sama Tuhan. Ya. Untuk kita dapat menjalani kehidupan ini dengan penuh keyakinan, kita harus memiliki hati yang melekat, kata firman Tuhan. Hati yang melekat kepada Allah. Ketika kita melekat erat kepada Allah, maka kita tidak perlu takut menghadapi apapun. Karena sudah tanggung jawab orang yang melekatkan itu. Gitu ya. Ketika saya belajar dengan peristiwa kemarin saya buat rangka kayu itu, ketika rusak yang tanggung jawab siapa? Tonggone ta? Kan enggak. Yang bertanggung jawab ketika itu agak goang, ada apa? Ya pasti adalah orang yang membuatnya. Dan ketika kita mungkin dalam situasi kondisi yang sedikit harus membuat kita jarak dengan Tuhan, sebenarnya Tuhan tidak membiarkan kita untuk jauh.
dia akan mengambil kita lagi, membawa kita lagi untuk lebih dekat. Makanya pagi hari ini biarlah kita menjadi kategori orang-orang yang mau melekat dengan Bapa, melekat kepada Tuhan. Dan buktinya adalah panjenengan ada di sini. Kalau orang yang tidak melekat, ya mungkin ada di luaran sana, tidak tahu kemana, gitu ya. Tapi firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kepada kita bahwa kita perlu memiliki hati yang melekat kepada Allah. Karena di situ adalah kekuatan kita. Firman itu adalah dasar hidup kita. Dan kita percaya ketika kita melekat kepada Allah, maka Tuhan juga lah yang akan berperkara dalam hidup kita. Seperti halnya contoh firman Tuhan banyak sekali. Yang saya ingin ambil di sini adalah contoh Daud, ya, ketika dia harus menghadapi Goliat. Kemarin saya sedikit belajar lagi gitu ya, belajar lagi tentang Goliat. Nama Goliat itu kan tidak hanya satu, tapi ada saudara-saudaranya gitu ya. Nanti kapan-kapan saya akan sampaikan itu. Tetapi Daud bisa mengalahkan Goliat ini bukan karena keterampilannya dia main ketapel, bukan dia pintar untuk membuat batu umpannya, bukan, gitu ya. Tetapi saya yakin karena Daud percaya bahwa dia bersama dengan Allah, makanya dia mengalami kemenangan. Demikian juga kita yang ada pada pagi hari ini. Biarlah hati kita mau terus melekat kepada Allah. Apapun kondisi yang harus kita alami saat ini, ya mungkin satu yang lain dengan yang lain tidak ada yang mengerti pergumulan kita, tapi kita percaya bahwa ketika kita melekat dengan Allah, maka Dia yang akan mengerjakan yang terbaik dalam hidup kita yang ada. Yang kedua, di dalam ayat yang ke-14 dikatakan lagi bahwa sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku meluputkannya, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bapak Ibu kenal siapa Tuhan kita? Siapa Bapak Ibu? Tuhan Yesus Kristus. Apakah hanya sekedar kenal? Pemazmur ingin juga memberikan sebuah penekanan di sini, bahwa ada sebuah perbedaan antara seseorang yang mengenal dan sekedar tahu. Orang yang mengenal secara pribadi, dia pasti punya kedekatan khusus, punya pengenalan secara hati ke hati, kedekatan emosional kalau orang sekarang bilangnya begitu. Kalau cuma sekedar tahu ya oh saya tahu itu ada Kak Seren di situ. Oh saya tahu di sana ada Bu Rup. Tapi bagaimana ketika seseorang mengenal secara pribadi? Oh Bu Rup ini tadi pagi sebelum ke gereja beliau harus kerja. Betul ya Bu? Betul ternyata. Nanti setelah ke gereja pulang beliau biasanya nyiapkan di rumah. Siap. Terus habis itu berangkat kerja lagi, betul ya Bu? Nah kalau saya cuma sekedar tahu, saya nggak tahu bagaimana kehidupan beliau. Makanya kita harus punya kedekatan yang lebih lagi sama Tuhan supaya kita tahu siapa Tuhan kita. Jadi nggak sekedar Tuhan, katanya firman Tuhan itu baik, rasakan kebaikannya. Oh katanya Bu Gembala kemarin di ayat firman Tuhan, oh Tuhan itu akan membentengi. Oh katanya, jangan oh katanya, tapi alami secara pribadi. Ya, supaya kita tahu betapa dahsyatnya Tuhan kita. Soalnya kedahsyatan Tuhan yang saya alami dengan yang WAI ini alami berbeda. Prosesnya berbeda, rasanya berbeda. Begitu ya WAI ya. Saya tahu bagaimana ketika proses hidup saya tidak bisa disamakan dengan proses hidup orang lain. Dan cara Tuhan menolong saya pasti berbeda. Tapi kita punya sumber pertolongan yang sama, yang mampu mengerjakan itu dan dalam kehidupan kita yang ada. Pengenalan yang dimaksudkan di sini adalah pengenalan yang didasarkan atas keintiman. Keintiman itu berarti seberapa sering kita berkomunikasi. Ada orang yang mengatakan, oh saya kenal Bu Gembala itu, tapi dia tidak pernah komunikasi dengan saya. Percuma, dia tidak tahu kedalaman hati saya. Tapi semakin sering mungkin orang itu berbicara, ngobrol dengan saya, pasti dia tahu
saobae moto ketip separuh itu aja sudah tahu apa maksudnya. Gitu ya. Jadi makanya ketika kita mau mengenal Tuhan, berarti kita juga harus lebih sering ngobrol dengan Tuhan. Melalui apa? Ya melalui doa, melalui penyembahan. Dan itu tidak mudah Bapak Ibu. Pasti wakeh gudone gitu ya. Ketika mau berdoa mungkin sudah wis koyo kudu motone koyo kudu kelet ae begitu ya. Ketika sudah mau bersuara gorokane gawatel. Waduh wis ada saja. Tapi ketika kita mau mengenal Tuhan secara pribadi, ya, Dia yang akan memberikan kita kemampuan untuk kita semakin mengerti Dia. Jangan sampai kita menjadi pribadi yang egois, Tuhan ngerti ya aku Tuhan, tapi kita tidak mau mengerti Tuhan. Jangan dong, gitu ya. Jangan ya dia. Pemazmur ingin mengungkapkan bahwa pengenalan kepada Allah dan melekat kepadanya adalah dua hal yang tidak bisa terpisahkan. Jadi orang yang mau berjalan dalam keyakinan harus melakukan dua hal ini. Selain dia mengenal, dia harus melekat kepada Tuhan. Oh aku cuma mau mengenal saja, aku tidak mau melekat, ya tidak bisa. Jadi dua-duanya harus dikerjakan. Dan pagi hari ini biarlah kita mau mengerjakan dua hal ini dalam kehidupan kita. Kita mau melekat kepada Allah dan kita mau mengenal Dia secara pribadi. Kenallah Tuhanmu secara pribadi. Kenallah Tuhan kita, bagaimana Dia melakukan hal yang luar biasa. Jangan berdasarkan cerita orang, alami sendiri. Maka itu akan menjadi kesaksian yang hidup, kesaksian yang luar biasa dalam kehidupan kita. Ada 5 berkat. Wah, kalau tadi yang 2 ini pasti rada riip-riip, tapi begitu ngomong berkat langsung melek kabeh. Ada 5 berkat yang akan kita terima ketika kita melakukan 2 hal di atas. Di ayatnya ya ini juga, di dalam ayat yang ke-15. Oh dari ayat yang ke-14 maaf ya. Dikatakan di dalam bagian A, sungguh hatinya melekat kepadaku maka aku akan meluputkannya. Meluputkan yang dimaksudkan di sini adalah bukan berarti kita terhindar dari masalah. Tidak, masalah itu pasti ada. Tetapi Allah yang akan mengeluarkan kita dari masalah itu. Artinya apa? Ya kita tetap menghadapi masalah itu. Tapi Tuhan Allah yang akan mendampingi kita untuk keluar dari masalah itu. Disinilah yang disebut penyertaan Tuhan itu, Bapak Ibu. Meluputkan di sini bukan berarti kita bebas dari yang namanya problem masalah, tidak. Tapi Dia yang akan membersamai kita dalam proses itu, sehingga kita keluar dan kita tampil sebagai pemenang. Sampai di sini paham, Bapak Ibu? Jadi jangan katakan, oh katanya Bu Gembala di Tuhan yang akan meluputkan kita, berarti Tuhan yang akan menghindarkan kita dari masalah. Tidak, masalah akan tetap ada. Selagi kita tetap status kita manusia, kita tetap punya status juga yang namanya menghadapi masalah. Kecuali kalau sudah absen duluan. Siapa yang mau duluan, monggo dipersilakan. Jangan dong, masih pingin seger waras semuanya kok ya. Tuhan berjanji Dia yang akan menyertai setiap kehidupan kita. Makanya berkat yang pertama adalah Tuhan akan meluputkan kita. Artinya Dia akan terus membersamai kita untuk keluar dan menyelesaikan masalah kita. Yang selanjutnya adalah aku akan membentenginya sebab Ia mengenal namaku. Membentengi atau bahasa yang lebih sering kita dengar adalah memagari. Pemagaran Allah bukan berarti kita tidak pernah mengalami yang namanya kejatuhan atau kegagalan. Terkadang Allah mengizinkan kita mengalami kegagalan itu untuk membuktikan kasih-Nya bagi kita. Mungkin kita diizinkan sakit supaya kita ketika dalam kondisi sakit kita tahu bahwa Dia adalah Allah penyembuh buat kita. Mungkin Tuhan izinkan kita ada dalam ketakutan, dalam kekhawatiran, supaya kita tahu bahwa Dia adalah Allah yang tidak pernah sedetik pun meninggalkan kita. Jadi Allah itu adalah Allah yang memagari hidup kita, Allah yang membentengi kita. Seperti halnya kalau kita teringat dalam peristiwa Sadrak, Mesak dan Abednego,
ketika dia dimasukkan di dalam dapur api, apakah dia diluputkan dari dapur api? Tidak. Dia tetap dimasukkan dalam dapur api. Tapi di situ ada pemagaran yang daripada Tuhan. Di situ ada penyertaan Tuhan. Kisahnya Ayub, kisahnya, waduh banyak lah gitu ya. Kalau di Alkitab banyak sekali contohnya. Kita dapat melihat bahwa mereka diizinkan oleh Tuhan untuk mengalami kehancuran, perlakuan yang buruk, dan seakan-akan kayaknya Tuhan tidak membela. Tetapi di balik semuanya itu kita tahu bahwa Allah yang kita sembah, Dia adalah Allah yang memagari kita. Allah yang terus membentengi kita. Artinya kita diluputkannya dari hal-hal yang tidak baik itu. Makanya bersyukur kepada Tuhan. Kita punya Allah yang luar biasa. Allah yang menjadi pagar berapi. Makanya setiap kali berdoa, kalau Oma Gembala, kalau pas beliau lagi berdoa gitu ya, wah disebutkannya lengkap. Tuhan yang menjadi pagar berapi buat tempat ini. Dari depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah, ruang yang berpenghuni, yang tidak berpenghuni. Lah berarti jeding ya dipenghuni pian. Begitu mah tak bilang gitu ya. Loh iya, jangan sampai nanti kita masuk ke kamar mandi tiba-tiba jatuh. Ya, karena ada pemagaran Tuhan, kita diluputkan. Oh iya. Bahkan saya dulu ingat sekali. Oma Tince almarhum, ketika dulu saya namanya masih kecil gitu ya. Ketika saya ikut beliau pas mandi begitu ya, pas di sumber di bawah. Wih, saya tuh terkejutnya begini. Beliau itu diairi, Tuhan kuduskan air ini sebelum air ini menjamah tubuh saya. Dijauhkan penyakit, dijauhkan rasa dingin yang berlebihan. Jadi orangnya jegur, mau gak katuan nama? Enggak, lah kan tadi sudah dihangatkan. Mosok sih, saya ikut-ikutan karena dulu ya namanya anak kecil ini ya mesti melok aja gitu ya. Waduh memang lah, kau gak sembahyang dibilang gitu. Ternyata kenapa? Saya baru tahunya setelah ini, setelah sudah dewasa. Kenapa sih air juga harus didoakan? Ternyata kalau orang yang sudah tahu kesehatan, dia mandi gak langsung jegar-jegur gitu. Pasti kakinya dulu disiram supaya gak kaget, supaya kemudian atasnya lagi baru. Kalau sudah hangat baru semuanya. Oh kayak gitu ya. Bukan saya mengatakan Oma Tince almarhum itu sok rohani, tidak. Tetapi bagaimana saya lihat, aduh kok bisa ya sampai beliaunya seperti itu. Kadang sambil mijeti kakinya di tempat tidur gitu ya, sampai tekluk-tekluk gitu ya. Wah sekarang nurun ke mama saya. Aduh Tuhan ojo lah. Aku dulu pernah bilang begini, saya bilang ke mama, "Mah, kok doa kok sambil teklak-tekluk itu gimana? Lebih baik sambil teklak-tekluk daripada tidak berdoa." Oh iya Tuhan ampun. Ya wis mah lanjutkan. Saya pikir mama saya bercanda, ternyata memang benar beliau berdoa. Akhirnya saya tutup pintu, saya ke kamar saya lagi. Ternyata doa itu tidak hanya sekedar lafalan yang kita sampaikan, kata-kata yang kita sampaikan kepada Tuhan. Tapi itu adalah bukti bahwa kita ini meminta pembentengan daripada Tuhan. Kita minta pemagaran daripada Tuhan. Supaya hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang jahat itu tidak terjadi atas hidup kita. Makanya seperti firman Tuhan katakan, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Kita pagi hari ini adalah orang yang mengenal Tuhan, amin. Maka dia yang akan membentengi kita. Dia yang akan memagari kita, memagari keluarga kita, memagari usaha kerja panjenengan semua, menjagai gereja Tuhan di tempat ini. Karena kita tahu bahwa kita adalah orang-orang yang mengenal Tuhan. Dan kita harus pastikan Tuhan kenal sama kita. Ya, kiranya Tuhan tolong kepada kita. Di dalam ayat yang selanjutnya, berkat yang ketiga, di dalam ayat yang ke-15 dikatakan, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Di bagian yang selanjutnya, di bagian yang ketiga, berkat yang kita terima adalah Tuhan menjawab doa kita. Ada sebuah pernyataan Tuhan yang sangat menyenangkan, yaitu dikatakan bahwa orang yang melekat kepadanya maka Tuhan akan senantiasa mendengar dan menjawab doanya. Oleh sebab itu, apa yang menjadi keluh kesah kita saat ini,
kita berseru kepada Tuhan dalam doa kita. Kita memohon pertolongan daripada Tuhan. Jangan pernah putus asa. Jangan pernah menyerah akan setiap doa kita. Karena Dia yang akan menjawab doa kita tepat pada waktunya. Tepat pada waktunya di sini adalah waktunya Tuhan, bukan waktunya kita. Tapi biarlah waktu Tuhan yang akan terjadi dalam hidup kita. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Dan di ayat selanjutnya, aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Berkat yang keempat yang dikatakan dalam ayat 15 bahwa Tuhan akan menyertai dalam kesesakan. Ketika saya belajar dalam bahasa Inggris di bahasa yang lain, dikatakan bahwa kalimatnya seperti ini, Tuhan akan berada di sisinya ketika dalam keadaan yang buruk. Dalam situasi yang buruk sekalipun, Dia tetap ada di samping kita. Dia ada di sisi kita. Makanya pujian lama pun mengatakan, kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku, dalam hidupku ada Tuhan, Yesuslah. Biarlah kita mau percaya bahwa setiap pujian yang kita naikkan itu doa juga loh. Kita berdoa supaya kiri kanan kita ada Tuhan, sekeliling kita ada Tuhan. Ketika Tuhan ada dalam diri kita, maka Dia yang akan terus bersama dengan kita. Yakin Bapak Ibu? Karena di dalam Roma 8 ayat yang ke-28 kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Tuhan tidak pernah mendatangkan kesesakan, tapi Dia mendatangkan kebaikan buat kita. Cuman kadang manusianya saja yang salah, gitu ya. Kita manusia yang penuh dengan kesalahan ini. Karena apa yang Dia buat baik buat saya dan buat panjenengan semua yang ada, ya. Tuhan menyertai dalam kesesakan. Ini adalah sebuah kekuatan sekaligus penghiburan buat kita semua bahwa dalam hidup kita jangan pernah menyerah. Kekuatan doa itu jangan diremehkan. Ada seorang anak Tuhan yang hampir tiap hari dia katakan, Bu, bantu doa saya. Bu, bantu doa saya. Saya nggak kuat, Bu, kalau doa sendirian. Kenapa, Nduk? Bantu doa saya, Bu, supaya Tuhan mengerjakan yang terbaik buat saya. Wis semangat berdoa. Bahkan ada sebuah emoticon yang sering saya kasih ke dia adalah Tuhan yang sambil Tuhan kasih love begitu ya. Tuhan yang mencintaimu. Tuhan cinta keluargamu. Kuasa doa tidak bisa diragukan. Karena orang yang berdoa dengan penuh keyakinan, dia akan merasakan kebesaran kuasa doa itu. Dan akhirnya saya pun bisa melihat sekarang bahwa jawaban doa itu sudah dia nikmati. Dan saya seterusnya hanya bisa berdoa supaya dia kuatkan. Dia kuatkan anak ini supaya dia terus berpegang kepada Tuhan. Karena ketika kita dijawab doa kita dijawab oleh Tuhan, seringkali kita sudah menerima dan kita akhirnya lengah. Ketika kita sudah menerima jawaban daripada Tuhan, seringkali kita enggan untuk mencari Tuhan lagi. Wah, aku sentuk kok. Gitu ya. Karena secara psikologi ada sebuah artikel yang saya baca dikatakan bahwa ketika seseorang itu mendapatkan sesuatu yang dia inginkan, ketika sudah mendapatkan, ya sudah. Aku sudah mencapai target itu. Ya wes. Tapi dia tidak berusaha untuk mempertahankan. Tetapi jangan itu terjadi dalam hidup kita. Ketika Tuhan sudah menjawab doa kita, tetaplah melekat kepada Allah. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Tetapi Dia yang akan selalu bersama dengan kita. Ya. Bahkan di dalam ayat yang ke-16 dikatakan, dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan yang daripadaku. Orang yang melekat pada Tuhan bukan hanya diberikan panjang umur. Siapa yang di sini pingin panjang umur? Diberkati Tuhan, ya. Pasti kita semua pingin panjang umur, Bapak Ibu. Lek bisa melihat cucu, cicit, bahkan generasi selanjutnya. Gitu ya. Wes udek sewur, apalah itulah istilahnya ya.
Artinya apa? Kita ini pingin sehat, panjang umur. Tidak ada kok dalam ucapan selamat ulang tahun kiranya diberikan umur yang pendek, tidak pernah gitu ya. Pasti selamat ulang tahun, panjang umur, ya kan? Diberkati Tuhan, doa yang terbaik selalu terucap buat jenengan, kan begitu. Artinya apa? Seseorang itu pasti mendapatkan sesuatu yang panjang, bersifat yang tidak sementara. Gitu ya. Orang yang melekat pada Tuhan bukan hanya diberi panjang umur, tapi dia akan dikenyangkan. Dia akan dikenyangkan. Kata kenyang sini bukan berarti kenyang secara fisik, oh warak begitu, tidak. Artinya apa? Dia akan diberikan kepuasan. Dia akan diberikan sebuah kekenyangan secara rohani, secara batin. Orang makan, kenyang itu kan ada batasnya ya Bapak Ibu ya. Paling enggak paling lama berapa? Saya enggak tanya sama orang-orang yang diet. Saya tanya pada orang yang normal, yang biasa. Kalau orang diet ditanyai mau sampai sore ya wis yo gak makan rapopo gitu ya. Orang yang normal. Berapa Pak? 6 jam. 3 Tante? Oh 3 kali makan satu hari, kaget saya. Ya. Bisa jadi kalau 3 hari, 1 hari 3 kali makan berarti 8 jam lah ya gitu ya. Tapi setelah 8 jam itu apakah kita berhenti makan? Ya mesti ono sing dicemil dikit-dikit. Terus apa lagi? Sambil kerja mungkin sambil nitili apa kan gitu. Artinya apa? Kita ini memang perlu dikenyangkan terus. Saya jadi ingat anak saya Abraham, ketika ditanyai sama opungnya, kamu sudah makan nak? Belum, aku belum dikasih mamaku makan seharian. Oh kamu yo, baru makan piring segurung dikorai. Ini bukan cacing, ini naga di dalam mah. Kalau yang sudah tahu Abraham kesehariannya, beliau pasti tahu gitu ya. Anak sekecil itu dia bertahan paling cuma 3-4 jam perutnya. Kadang apalagi kalau sudah tantenya masak soto, waduh, bisa piring belum dicuci sudah makan lagi. Artinya manusia itu perlu dikenyangkan, perlu dipuaskan. Ya. Dan kita bisa dikenyangkan kalau kita mendekat sama Tuhan. Kepuasan batin itu akan terpenuhi. Makanya carilah Tuhan dan melekat kepadanya. Maka dia akan menyenangkan dan mengenyangkan kita. Sehingga apa? Kita tidak perlu mencari pertolongan dari yang lain. Tidak mencari dalam tanda kutip kepuasan dari yang lain. Sehingga kita mendapatkan kepuasan sejati daripada Tuhan. Sehingga manusia rohani kita, manusia batin kita itu akan semakin diperbarui, semakin dikenyangkan. Makan saja 3 kali, doa berapa kali? Ya, kau usah dijawab begitu ya. Nanti kita akan menjawab diri kita masing-masing. Nah, mari kita memiliki hati yang melekat dan pengenalan yang benar kepada Tuhan. Maka kelima berkat yang di atas akan terjadi atas hidup kita. Kalau mau berkat, lakukan yang 2 dulu, baru akan menerima 5 berkat itu. Jadi melekatlah kepada Tuhan, hati kita mau melekat, dipererat lagi sama Tuhan. Dan yang kedua, kenallah dia. Bukan dari kata orang, tapi kenallah dia secara pribadi. Maka Anda, panjenengan, kita semua akan merasakan kedahsyatan Tuhan yang luar biasa itu. Terhubunglah dengan Tuhan, maka kita akan selalu mendapatkan daya, akan mendapatkan energi, akan mendapatkan suplai power, suplai tenaga, suplai semangat, damai sejahtera. Waduh, kalau sudah terhubung sama Tuhan, saya tidak janjian sama Bu Desi. Tapi firman Tuhan, biarlah ini menjadi pengakuan kita di hadapan Tuhan. Kita mau terhubung sama Tuhan saja. Kiranya Tuhan tolong kepada kita semua. Saya undang pemain musik dan pelayan altar yang lain untuk maju ke depan. Biarlah kita mau berjalan dengan penuh keyakinan. Kita percaya bahwa Dia adalah Allah yang selalu bersama dengan kita. Ketika hati kita melekat kepada Tuhan,
Dia akan meluputkan kita dari hal-hal yang tidak baik. Ketika kita melekat kepada Tuhan, Dia akan membentengi hidup kita. Dia akan menjawab doa kita. Dia akan memberikan panjang umur dalam hidup kita sehingga kita dikenyangkan oleh Dia. Hal-hal yang baik akan terjadi atas hidup kita kalau kita mau berjalan dengan penuh keyakinan. Kita akan naikkan pujian terhubung denganmu Tuhan. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Kasih-Mu layakkan ku Tuhan, kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdalam hatiku. Haleluya, haleluya. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, haleluya, selalu melekat di hatimu.
kasih Kristus, Ibu Suci Trivena akan maju ke depan berdoa buat peneguhan firman Tuhan yang ada. Haleluya. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas, ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatiku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Haleluya, haleluya, haleluya. Sungguh hati kami penuh ucapan syukur kepadamu Tuhan. Pagi ini kami adalah orang-orang yang beruntung. Kami adalah orang-orang yang berkemenangan karena Engkau sudah mengundang kami untuk hadir dalam setiap ibadah yang sudah Kau berikan kepada kami Tuhan. Terlebih pagi ini Bapa, kami merasakan kehadirat-Mu melalui Roh Kudus-Mu pagi ini. Betapa luar biasa Engkau dalam hidup kami Tuhan. Betapa dahsyat Engkau dalam hidup kami Tuhan. Ketika kami mengenal Engkau secara dekat, ketika kami mengenal Engkau secara pribadi Tuhan, bahkan ketika hati kami melekat kepada Engkau, sungguh kami tahu siapa Allah yang kami sembah. Allah yang luar biasa, Allah yang penuh dengan keajaiban. Sungguh Bapa, kami beruntung memiliki Allah seperti Engkau. Hati kami biarlah senantiasa melekat kepada Engkau Tuhan. Karena kami tanpa Engkau Tuhan, siapalah kami? Kami tidak akan pernah mampu melakukan apapun yang ada dalam kehidupan kami. Tetapi karena kami tahu siapa Allah kami mampu melakukan semuanya. Sungguh Bapa, terima kasih buat firman pagi ini. Firman-Mu yang menguatkan iman kami. Firman-Mu yang kembali membawa kami untuk semakin melekat dan mendekat kepada Engkau Tuhan. Sungguh Bapa, dengan penuh keyakinan Tuhan, kami akan berjalan melewati kehidupan kami ketika hati kami melekat kepada Engkau. Ketika pengenalan kami akan Engkau semakin luar biasa. Sungguh Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Karena ketika kami tahu siapa Allah yang kami sembah, Engkau akan melindungi kami, Engkau akan menyertai kami, bahkan Engkau akan menyertai dalam setiap langkah dan keputusan hidup kami. Sungguh Bapa, terima kasih. Umur panjang Engkau berikan kepada setiap kami, bahkan Engkau akan memuaskan setiap kerinduan kami, asal hidup kami berkenan di hadapan Engkau. Sungguh Bapa, terima kasih buat firman-Mu pagi ini. Kami percaya dengan penuh keyakinan, Allahku akan menyertai aku. Allahku akan menyertai setiap langkah kehidupanku ketika aku melekat dalam kehidupanku dan hatiku hanya untuk Tuhanku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah yang menjadi ucapan syukur kami kepadamu atas firman-Mu. Kami percaya Tuhan, setiap kami yang mendengar firman-Mu pagi ini sudah Kau berkati. Terlebih hamba-Mu yang sudah menyampaikan berita kebenaran, Allah semakin luar biasa memberkati beliau dalam setiap pelayanan yang ada. Roh Kudus senantiasa menaungi beliau, bahkan kuasa Allah senantiasa ada dalam setiap kehidupan, bahkan dalam rumah tangganya, dalam setiap pelayanannya, bahkan dalam setiap keputusan-keputusan yang beliau sudah putuskan. Kami percaya Tuhan, Engkau ada bersama hamba-Mu. Terima kasih Bapa, inilah ucapan syukur kami atas firman-Mu, dan kami percaya Allah sudah ada bersama kami. Kami peralaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Haleluya, amin. Diberkati firman Tuhan Bapak Ibu, puji Tuhan. Mari kita akan persiapkan apa yang sudah kita persiapkan untuk memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini melalui persembahan kita. Saya mohon dengan kasih Kristus yang menjalankan korban persembahan. Yang pertama adalah Ibu Suliani, kemudian Ibu Win, kemudian Ibu Kutia, dan Ibu Endah.
Kami persilakan untuk maju ke depan. Saya persilakan untuk keempat ibu langsung saja. Ibu Enda, Mama Mardi, lupa dengan namanya sendiri. Saya persilakan. Mama Mardi. Saya mohon dengan kasih Kristus, Ibu Daniel berdoa untuk persembahan. Kami mengucap syukur Tuhan pada saat pagi yang indah ini Tuhan. Kami sudah diberkati dengan puji-pujian dan penyembahan bahkan firman-Mu Tuhan. Tiba saatnya pada saat ini Tuhan akan memberikan korban persembahan buat pekerjaan di tempat ini Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati apa yang sudah diberikan pada jemaat-Mu pada saat pagi ini Tuhan. Berkati keempat ibu yang akan menjalankannya Tuhan. Kiranya memberkati rumah tangganya, memberkati pekerjaannya Tuhan. Bahkan apa yang menjadi pergulanya Tuhan juga memberkati. Di dalam berkat Tuhan Yesus kami siap menjalankan persembahan ini Tuhan. Haleluya. Amin. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Terima kasih buat korban persembahannya. Tuhan yang akan mengembalikan berlipat-lipat kali ganda. Tiba saatnya kita akan mendengarkan berita gereja untuk 1 minggu ke depan. Ya. Warta gereja Minggu 19 Oktober 2025. Untuk yang pertama adalah hal ibadah.
Mesbah keluarga hari Selasa yang akan dimulai pukul 18. Untuk di bagian barat di rumah Bapak Widi, pujian oleh Ibu Selvi, firman Allah oleh Ibu Lestari. Kemudian di bagian timur di rumah Bapak Yanto, pukul 18 juga, pujian oleh Bapak Giman, firman Allah oleh Bapak Sutomo. Kemudian hari Rabu, ini ada undangan ibadah rayon pria dimulai pukul 15 bertempat di GPDI Wedi Awu. Ya. Nanti untuk selanjutnya di-share di grup pria mungkin ya sama Bapak Iskia. Untuk yang hari Kamis 23 Oktober 2025, ibadah doa malam dimulai pukul 18, pujian oleh Saudari Yemima Kade, firman Allah oleh Pendeta Muda Hizkia. Jumat 24 Oktober 2025, ibadah doa puasa dimulai pukul 10.30, pujian oleh Ibu Esther Winarti, firman Allah oleh Ibu Lestari. Kemudian dilanjut Jumat 24 Oktober 2025, ibadah raya kematian dimulai pukul 17. Pujian oleh Bapak Eko, firman Allah oleh Pendeta Muda Hizkia. Hari Sabtu 25 Oktober 2025, latihan musik dan pujian dimulai pukul 17. Kemudian hari Minggu 26 Oktober 2025, ibadah raya dan sekolah minggu dimulai pukul 6.30. WL Ibu Ani Herawati, singersnya kelompok Esther. Dan yang kedua adalah hal pokok doa. Yang pertama berdoa untuk pekerjaan Tuhan dan jemaat Tuhan. Untuk yang kedua program gereja, ketiga bangsa negara Indonesia, yang keempat sekolah tunas cendika dan bina cendika. Ya, demikian warta gereja untuk 1 minggu ke depan. Mungkin ada hal yang perlu disampaikan atau tambahan dari Ibu Gembala. Mungkin dari Bapak Iskia mengenai kaum pria tidak ada. Mari kalau seperti itu, mari kita akan mengakhiri ibadah kita pagi ini. Saya jemput Bapak Ibu semua untuk bangkit berdiri. Saya mohon dengan kasih Tuhan nanti Bapak Wiwit maju ke depan untuk berdoa. Untuk penutup dan nanti doa berkat saya kembalikan kepada Ibu Gembala. Kita angkat pujian yang mengatakan, aku punya Tuhan yang besar. Amin, amin. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang. Ku terima sekarang. Ku terima sekarang. Ku terima sekarang. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Segala pujian, hormat, serta syukurannya bagimu Tuhan. Allah kami yang sungguh luar biasa. Pagi hari ini Engkau sudah nyatakan kasih-Mu Tuhan. Engkau memberkati setiap kami. Engkau memberkati ibadah kami pagi hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kalau mana Tuhan sudah, oh haleluya, pimpinanmu Engkau nyatakan pada hari ini Tuhan, sehingga kami boleh menyelesaikan acara ibadah ini Tuhan.
Tuhan memberkati setiap jemaat-Mu yang sudah hadir, yang sudah memuliakan akan nama Engkau, bahkan yang sudah mendengarkan akan firman-Mu ya Bapa. Tuhan memberkati Tuhan setiap anak-anak-Mu, pelayan-pelayan-Mu, hamba-hamba-Mu Tuhan. Anak-anak kami yang sebagai tamborin, yang bermain musik, hamba-hamba-Mu yang bermain musik, bahkan hamba-hamba-Mu yang singer, bahkan yang leader Tuhan. Terlebih bagi Ibu Gembala yang sudah menyampaikan akan renungan firman-Mu pagi hari ini. Saya yakin dan percaya Tuhan sudah memberkatinya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kuasa-Mu sungguh luar biasa Tuhan. Engkau mengetahui apa yang menjadi kerinduan kami ya Bapa. Engkau apa yang mengetahui apa yang menjadi kekosongan hati kami Bapa. Terima kasih Yesus. Engkau sudah melengkapi, Engkau sudah mengenapi Tuhan. Sehingga pengiringan kami Tuhan tidak sia-sia Tuhan. Engkau memberikan kelegaan yang luar biasa dalam kehidupan iman kami Bapa. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Hendaknya hidup kami melekat sungguh kepada Engkau ya Bapa. Biar kehidupan iman kami, rohani kami tidak hampa Yesus. Terima kasih Bapa buat firman-Mu, kebenaran firman-Mu malam pagi hari ini Bapa. Sudah menguatkan iman kami, khususnya hamba-Mu pribadi. Saya yakin dan percaya semuanya yang sudah mendengarkan firman-Mu, Tuhan memberkatinya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami menyerahkan Tuhan untuk acara 1 minggu ke depan Tuhan. Hari Selasa kami akan mengadakan misbah keluarga Tuhan di wilayah barat di rumahnya Bapak Widi. Hamba-hamba-Mu yang sudah terjadwal Tuhan memberkati, bahkan Bapak Widi beserta keluarga juga memberkati. Saya yakin dan percaya Tuhan, rumah yang terbuka bagi Tuhan, Tuhan pasti akan memberkatinya. Di wilayah timur Tuhan, di keluarga Bapak Yanto, kami akan mengadakan misbah keluarga. Bahkan hamba-hamba-Mu yang sudah terjadwal untuk melayani misbah keluarga yang ada, kami serahkan dalam tangan-Mu. Saya yakin dan percaya keluarga Bapak Yanto, bahkan hamba-hamba-Mu yang sudah terjadwal untuk pelayanan misbah keluarga di wilayah timur, Tuhan akan memberkatinya. Terima kasih Bapak. Hari Rabu ada ibadah kaum pria di Wediap, ibadah wilayah, ibadah kaum pria wilayah. Kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan, berikan roh kegerakan yang luar biasa bagi setiap kaum pria, bagi kita setiap imam-imam yang ada, untuk datang, untuk memuji dan besarkan nama Engkau ya Bapa. Bahkan hari Kamis ada doa malam di gereja sini. Kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan, setiap hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu, jemaat-Mu, berikan roh kerinduan untuk datang, memuji dan besarkan nama-Mu melalui doa malam yang ada Bapa. Bahkan di hari Jumat ada doa puasa, kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Saya yakin dan percaya melalui hamba-hamba-Mu yang berpuasa ini Tuhan, setiap kerinduan ini Tuhan, bahkan setiap gereja di dalamnya juga Tuhan, pasti Tuhan akan menjawabnya. Bahkan setiap perkumpulan-perkumpulan gereja kami, Tuhan akan menggenapinya ya Bapa. Disambung Tuhan untuk hari Jumat sorenya, kami akan mengadakan ibadah raya di GPDI Anugerah Cabang Kepatian Tuhan. Setiap jemaat-Mu berikan roh semangat Tuhan untuk kami datang berkumpul untuk memuji dan besarkan nama Engkau. Hamba-hamba-Mu yang sudah terjadwal, Bapak Eko dalam memimpin pujian, bahkan Bapak Hizkia, pendeta muda Hizkia, serahkan dalam tangan-Mu juga Tuhan untuk melayani dalam renungan firman-Mu. Bahkan setiap hamba-hamba-Mu yang bermain musik juga kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati pelayanannya yang ada, bahkan memberkati keluarganya yang ada. Hari Sabtu ada latihan musik, kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan, supaya haleluya
setiap latihan yang ada kami boleh mempersiapkan untuk menyenangkan hati Tuhan di hari Minggu ibadah raya selanjutnya. Hari Minggu Tuhan, kami akan mengadakan ibadah raya di GBDI Anugerah Pusat Tuhan, sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan juga memberkati anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu yang sudah terjadwal Tuhan untuk melayani akan Engkau ya Bapa. Ibu Ani Aryawati yang akan mengambil bagian dalam WL Tuhan. Hamba-hamba-Mu yang bermain musik juga, hamba-hamba-Mu yang akan menyampaikan renungan firman-Mu. Tuhan memberkati. Apapun bentuk pelayanannya Tuhan, sekecil apapun pelayanan itu Tuhan, saya yakin Tuhan akan memberkatinya Bapak. Tuhan memberkati setiap jemaat-Mu, berikan roh kerinduan yang luar biasa Tuhan. Berikan semangat yang luar biasa Tuhan, untuk kami datang berkumpul untuk memuji dan membesarkan nama Engkau ya Bapak. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan program gereja untuk beberapa bulan ke depan ini, khususnya di tahun 2005 ini Bapak. Kami mempunyai program besar yaitu untuk hari Natal Tuhan. Kami akan mengadakan perayaan Natal di bulan Desember di gereja pusat. Seluruh panitia yang sudah terbentuk kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap panitia apapun. Kami serahkan dalam tangan. Tuhan memberkati. Tuhan memberikan suatu kekuatan yang luar biasa. Bahkan acara ibadah Natal di cabang Kepatihan Tuhan, di GBDI Anugerah cabang Kepatihan Tuhan. Setiap panitia yang terbentuk juga kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Saya yakin dan percaya Tuhan memberkati. Bahkan setiap dana-dana yang ada Tuhan kirimkan Tuhan, dalam nama Yesus. Tuhan kirimkan setiap dana-dana dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Saya yakin dan percaya Tuhan tidak akan mempermalukan. Tuhan tidak pernah dipermalukan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Oh Tuhan, semuanya Natal di tahun 2005 kami serahkan dalam tangan-Mu. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Karena secara manusia kami tidak mampu Tuhan. Tapi karena Tuhan, kami semua dipermampukan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Yesus. Engkau sungguh luar biasa bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Negara kami damai sejahtera bagi kaum bangsa
kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita angkat tangan serta terimalah berkat, damai sejahtera yang daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang kemurahan daripada Tuhan Yesus, persekutuan bimbingan kuat kuasa Roh Kudus akan menyertai hidup kita, memberkati kita, menuntun serta mengurapi setiap langkah hidup kita. Mulai saat pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang diberkati, mari sama katakan amin. Selamat pulang, Tuhan memberkati.